Halo, selamat malam pemirsa. Saya Rizka Indah kembali hadir ke hadapan Anda dalam program Talk to iNews. Pemirsa, pernahkah dengar Anda terkait dengan penerapan plat nomor ganjil genap? Tampaknya hal tersebut akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan yang ada di Jakarta yang sekarang atau saat ini sudah mulai digulirkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Akankah penerapan sistem ganjil genap tersebut merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan yang ada di Jakarta? Kita akan bahas pada malam hari ini di program Talk to iNews. Namun, seperti biasa pemirsa, sebelum kita akan memulai perbincangan kita dengan topik yang hangat pada malam hari ini, terlebih dahulu kami akan memberikan informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan langsung awali informasi terkait dengan perkembangan vaksin palsu. Dari Komnas Perlindungan Anak saat ini membuka posko pengaduan bagi korban vaksin palsu. Dan Komnas Perlindungan Anak juga meminta kepada BP POM untuk terus memberikan pengawasan terhadap peredaran dari vaksin palsu tersebut. Dibukanya posko pengaduan bagi korban vaksin palsu ini bertujuan untuk membantu dan juga memberikan pendampingan bagi anak yang menjadi korban vaksin palsu. Vaksin palsu yang beredar di masyarakat telah dikonsumsi oleh banyak bayi, balita, dan juga tentu saja hal tersebut merupakan tindak pidana kejahatan. Untuk itulah Komnas Anak mendesak pihak Balai Besar POM atau Badan POM segera menarik vaksin dari sejumlah rumah sakit, puskesmas, dan juga fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu juga Komnas juga menghimbau kepada masyarakat dan juga dokter yang mencurigai vaksin palsu agar dapat berkoordinasi dengan posko Komnas Perlindungan Anak untuk bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Mengkonsumsi atau disuntik dari sejak tahun 2003. Sementara itu pemirsa, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Semarang melakukan sidak di dua tempat yang berbeda yang diduga menerima pengiriman vaksin palsu dari distributor ilegal. Namun pada saat sidang digelar, didapati bahwa vaksin yang berada di tempat tersebut adalah merupakan stok yang dikirim oleh distributor resmi dari Dinas Kesehatan. Maraknya peredaran vaksin palsu di berbagai daerah membuat resah masyarakat khususnya orang tua yang memiliki balita. Hal ini menyusul tertangkapnya distributor vaksin palsu di Semarang oleh kepolisian. Untuk mengantisipasi peredaran vaksin palsu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BPOM Semarang melakukan sidak di dua rumah sakit bersalin yang diduga membeli vaksin palsu dari distributor ilegal. Dari hasil sidak petugas tidak ditemukan adanya vaksin palsu. Menurut Juwarni, bidan rumah sakit bersalin mendapatkan stok vaksin langsung dari puskesmas dan dinas kesehatan. Sekiranya sampai 10 sampai 15. Rata-rata vaksin apa itu? Ya vaksin DPT, BCG, campak, anti polio. Kita kan ngambilnya di puskesmas ya, kita percaya kalau dari dinas kesehatan itu asli. Lestari, orang tua balita, mengaku resah dengan peredaran vaksin palsu. Ia berharap pemerintah dan dinas terkait segera melakukan pemberantasan. Jangan ya. Kalau bisa yang asli tuh mas ya, gitu. Takut atau gimana? Oh takut, iya. Itu anak-anak kecil kan ada apa-apa kan bahaya ya mas ya. Dari data BPOM Semarang, sedikitnya terdapat 12 jenis vaksin palsu yang beredar di sejumlah daerah. Di antaranya vaksin campak, BCG, DPT, hepatitis, dan lainnya. Vaksin palsu tersebut berciri sama dengan yang asli jika hanya dilihat dengan kasat mata. Untuk itu, BPOM Semarang akan terus melakukan operasi untuk memberantas peredaran vaksin palsu. Dari Semarang, Wisnuwardana, MNC Media, memberitakan. Kita beralih ke berita lain, pemirsa. H-8 jelang Lebaran, ribuan pemudik sudah mulai memadati kawasan bandara dan pelabuhan. Namun yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ribuan calon pemudik ini terlantar akibat gagal berangkat.
Lebih dari 100 calon penumpang kapal motor Mahkota Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tujuan ND Nusa Tenggara Timur, terlantar. Para pemudik ini gagal berangkat setelah kapal yang akan mereka gunakan dinyatakan kelebihan muatan penumpang oleh Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak. Agar dapat berangkat, KM Mahkota Nusantara diwajibkan mengurangi jumlah muatan atau penumpang. Dampaknya ratusan pemudik ini pun kini hanya bisa pasrah menunggu waktu keberangkatan. Pelabuhan. Iya. Saya kurang lebih sudah 3 hari, mau ini hari keempat. Ini tanggal 28 ini hari keempat. Hari keempat. Kemarin mau berangkat sama KM Mila, tidak jadi. Alasannya? Ya. Alasannya? Tidak jelas. Sementara itu, ribuan pemudik juga mulai padati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrean pemudik sudah mulai penuhi pintu masuk ruang check-in Terminal 1B keberangkatan domestik. Berdasarkan data Posko Arus Mudik 2016 milik PT Angkasa Pura II, hingga Selasa siang telah diberangkatkan 40.000 lebih penumpang dan diperkirakan hingga malam nanti jumlah pemudik akan mencapai 165.000 penumpang. Sejauh ini belum ada penerbangan tambahan atau extra flight dari maskapai penerbangan. Namun diprediksi penerbangan tambahan akan mulai diterbangkan maskapai mulai 5 hari jelang Lebaran. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Selanjutnya pemirsa, terkait dengan penyanderaan, Kementerian Luar Negeri akan melakukan koordinasi aktif terkait dengan penyanderaan 7 ABK kapal takbut WNI yang disandra oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan terbang ke Filipina untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dan juga komunikasi secara intens terkait hal tersebut. Sejauh ini Kementerian Luar Negeri telah menerjunkan diplomanya wilayah Davao, Filipina untuk membahas upaya penyelamatan. Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dari kedua negara. Upaya peningkatan keamanan di wilayah perairan tersebut, kedua negara pun juga terus dilakukan. Kementerian Luar Negeri menjamin keselamatan ke-7 anak buah kapal tersebut. Melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filipina yang baru secepat mungkin setelah tanggal 30 Juni 2016. Komunikasi dan koordinasi yang kami lakukan telah diperoleh beberapa informasi. Pertama, 7 ABK WNI kita dalam keadaan baik. Yang kedua, bahwa sandra diambil oleh 2 kelompok yang berbeda. Saat ini mereka sudah berada di dalam satu kelompok. Pemirsa, sosialisasi pembatasan plat nomor kendaraan ganjil dan genap rencananya akan dilakukan mulai hari ini. Namun sepanjang pemantauan hari ini, sosialisasi nampak belum sepenuhnya dilakukan di titik-titik tertentu. Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta rencananya akan melakukan sosialisasi kebijakan pembatasan kendaraan berplat nomor ganjil genap mulai 28 Juni hari ini. Namun di sejumlah titik pengawasan seperti di kawasan Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat, hingga hari ini belum terlihat adanya sosialisasi tersebut. Meski belum dilakukan sosialisasi, para pengguna jalan sudah mengetahui tentang adanya rencana kebijakan penerapan kendaraan berplat nomor ganjil genap tersebut. Wacana plat ganjil genap tahu sedikit-sedikit. Ya. Itu kan rencananya akan segera dilaksanakan. Iya. Dan menurut Bapak gimana? Menurut saya ya bagus juga sih, mungkin bisa ngurangin kemacetan. Setuju nggak Pak diberlakukannya? Ya setuju aja. Tahu, Pak. Menurut Bapak gimana? Ya positif, bagus. Iya. Terus harapannya apa Pak? Harapannya ya terus berjalan. Tapi kan sampai sekarang belum ada sosialisasi nih Pak, gimana? Ya tunggu aja dari pemerintah kita. Harapannya? Harapannya ya terus berlanjut biar nggak macet, Pak. Tahu. Menurut Bapak gimana? Bikin repot. Bikin repot. Iya. Ini kan belum ada sosialisasi dari Dishub, gimana Pak? Ya itu jadi kita bingung.
Rencananya setelah dilakukan sosialisasi pada tanggal 28 Juni hingga 26 Juli, akan dilakukan uji coba pada tanggal 27 Juli hingga 26 Agustus. Sebelum diberlakukan kebijakan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2016 mendatang. Sementara itu, untuk memantau pelaksanaan kebijakan plat nomor ganjil genap tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga akan melakukan pengawasan secara random di 9 titik persimpangan lampu merah yang terdapat di jalur Tamrin, Sudirman, dan Gatot Subroto. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsi, Dharma Pandu, MNC Media, memberitakan. Metode pembatasan plat nomor kendaraan ganjil dan genap dianggap menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan yang ada di Jakarta. Lalu seperti apa sebenarnya sosialisasi dan kapan akan diuji cobakan sebelum nantinya akan diberlakukan secara langsung di titik-titik tertentu yang ada di wilayah DKI Jakarta? Kita akan membahas secara langsung pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir di studio Top 2 News. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.